paling dina panambi aya kendangnya. Nah kalau di sepupu Raihan tuh si instrumennya tuh kayak banget gitu, si instrumenitasnya bener gak sih? Instrumentalis. Kita sebagai seniman teh harus sadar betul karena lamun misalnya orang Diem ya ayah, konten diem ini mah. mengunggah konten guys ya kalau misalnya kita mengunggah konten kamu kira-kira di era media sosial sekarang ya yang sudah begitu masif, sebagai juru kawih nih, kira-kira semakin membantu kamu populer apa semakin membuat seni tradisional itu semakin eksis atau enggak? Cek kamu ini mah. Kalau menurut aku mah ya sangat membantu ya, apalagi dalam ranah tradisional ya, karena kan banyak yang tidak tahu generasi. Jadi kenapa sih generasi muda tuh seakan-akan tidak mencintai tradisional, padahal mereka tuh nggak kenal sih, bukan nggak cinta. Karena kan kalau cinta mah mulainya kan dari perkenalan dulu, mau ujuk-ujuk cinta ya, kan bener, ya pasti pengenalan dulu gitu. Nah kalau untuk eksistensi mah ya membantu ya khususnya aku dan semua juru kawih ya. Jadi sekarang mah udah zamannya TikTok, Instagram, YouTube ya, mereka pasti ada pencarian tuh pasti ke situ gitu. Nah sekarang mah kayak penyanyi wayang sekarang mah udah anak muda loh. Didominasi ya, sama sekarang muda. Mah dulu mah kan ya banyaknya ya senior gitu, sekarang mah dibantu sama TikTok. Sekarang mah banyak generasi muda yang bermunculan. Nah terus si boomingnya tuh dari TikTok, makanya mulai dikenal lah sekarang gitu. Nah, aku setuju sih sebetulnya ya, memang sekarang tuh pengayaan konten-konten di media sosial teh makin masif gitu ya, makin banyak semenjak pandemi COVID ya, gitu. Betul. Kan kalau dulu mah aku ngerasa nih kan aku memulai YouTube tahun 2016-an gitu. Itu tuh masih sangat sedikit gitu pengayaan konten-konten tentang seni tradisi, khususnya dulu kan mengandalkan YouTube ya gitu. Masih sangat sedikit. Nah, ketika waktu pandemi COVID terus semua tugas-tugas tuh dialihkan untuk disosialisasikan di media sosial. Jadi pengayaannya tuh semakin banyak dan ya akhirnya tuh audiens itu jadi punya pilihan gitu untuk menonton seni tradisi. Itu bukan hanya satu jenis tradisi aja gitu. Yang aku ngerasa gitu ya, di satu sisi memang pandemi Covid itu menghancurkan kehidupan seniman ya, karena waktu itu kita nggak punya, nggak bisa, nggak ada acara hajat, nggak boleh nabuh, gitu. Tapi semenjak adanya pandemi Covid, jadi justru bagi para seniman mah itu teh menstimulus gitu untuk berkarya secara digital. Nah ini jadi bagus ya. Kalau dulu mah aku ngelihat tayangan di YouTube teh misalnya gini, ada lagunya tentang alam tapi visualnya teh tentang naon gitu, jadi nyambung gitu. Nah karena yang menggarap memang bukan orang senimannya langsung gitu, ketika digarap langsung sama seniman-seniman yang sekarang mah itu jadi lebih maju sih cik aku mah. Iya betul sekali. Ketika COVID itu para seniman karena semua diem di rumah ya, jadi si kreatifnya itu muncul kayak gini ya. Ada yang kolaborasi antara seni tradisi modern sama seni tradisi etnik. Pernah aku lihat di Instagram gitu kalau nggak salah ya, ada pas band pemain drum itu bikin challenge. Jadi dia yang main drumnya nanti diisi sama yang lainnya gitu.
Misalnya AA mau yang nyanyinya, terus ada yang ngegitarnya. Nah ini ada yang masuk pakai kecapi. Wah, Pakai Pas band. kecapi. Pas band tuh pemain drumnya tuh siapa sih? Pas band ya. Lalu Sandy bukan ya, sih? Sandy pas band. Nah lalu nanti dia apa sih mengadakan challenge sok isian lah gitu. Si nu kosong nate sok melodina isian. Nah ada nama Instagramnya tuh Ndai Kacapi. Nah itu kayak kenal. Nah itu diisi dan dia menang gitu. Wow. Memang sih ya hadiahnya tuh bukan umroh, bukan mobil, tapi ya bukan haji. Bukan gitu. haji. Haji Puroda. Nggak haji gitu, tapi karena seniman itu pada diem di rumah gitu, jadi memang diaruli gitu. Nah mungkin dari situ sih si ekonomi kreatifnya mulai muncul tuh dari COVID gitu. Jadi banyak, walaupun ya emang sih banyak yang apa sih kalau nge-cover gitu. Banyaknya sih yang nge-cover, tapi karena inovasinya bagus sih, jadi si seni vokal tradisi oge ikut mencuat ya, khusus nama di wayang sih sekarang mah yang lagi booming tuh, karena si anak-anaknya teh makanya dijetrok. Si seni wayang itu jadi banyak makin ke-up ya. Makin banyak peminatnya tuh sekarang generasi muda gitu. Alok muda ya, tahu nggak Fahmi? Ya, tahu. Alok tuh, terus teh Naila ada sekarang, Sinden yang masih cilik tapi udah suaranya bagus dah. Karena itu kayaknya Naila keajar deh sama aku. Oh, vokalnya. Dia ini ya Isdi ya. Itu kan booming di TikTok. Nurul yang gendruwo, yang bener. itu kan benar-benar mengangkat si seni tradisi. Ya. Gitu. Tadi kalau kita misalnya ini kembali ya gitu, reminder kembali, selain fungsinya tadi pengayaan konten-konten tentang seni tradisional di medsos jadi banyak. Yang kedua aku lebih setuju sih dengan adanya medsos ini ya. Jadi sekarang mah para seniman teh ngokolakeun si konten-kontennya teh kesendiri gitu, bukan sama orang lain gitu, ngerti nggak sih? Karena kalau sama orang lain mah kadang-kadang si sesuai kahayang gitu, nggak sesuai, jadi padu gitu ngagarap nanti misalnya laguna nu urang tapi visualnya nu manehanana, yang which is itu tuh sebenarnya nggak relevan gitu, nggak bagus gitu. Yang ketiga, jadi tadi semakin beragam ya, jadi masyarakatnya diedukasi bahwa ternyata seni Sunda teh kaya banget ya, benghar banget gitu. Tarian aja tuh bukan hanya satu. Ini kadang-kadang yang ada salah kaprah tuh kayak begini. Dulu mah orang-orang ya mungkin audiens yang belum paham tentang seni Sunda mungkin menganggapnya kalau satu jenis vokal genre vokalis Sunda dengan hiji misalnya pupuh wungkul atau misalnya pop Sunda wungkul, padahal kan banyaknya. Yang tadi ada kepesindenan, ada tembang Sunda Cianjuran, Cigawiran, Ciawian, Kawi, dan masih banyak lagi. Nah itu teh beda-beda. Apa yang membedanya? Gaya cara menyanyinya, pengiringnya, nama penyanyinya. Kadang-kadang sok aya salah kaprah, misalnya kan saya juru tembang gitu ya, panembang gitu, tapi sok disebut oge sinden, padahal mah bukan sinden beda gitu ya? Beda kalau buat laki-laki mah gitu. Iya betul sih. Bagaimana cara kita mengemasnya kembali ya, kayak pupuh nih. Kebetulan kan saya juga rencana penelitian itu pupuh ya. Nah pupuh kan ada ya dari zaman dulu. Nah sekarang tuh pupuh sudah berkembang ya, berinovasi, inovasi oleh Haji Yuswira Direja ya. Itu pupuh Raihan. Nah menurut aku masih si pupuh teh jadi menarik lah, karena kan dulu mah si pupuh teh kacapi suling. Paling dina panambi aya kendangnya. Nah, kalau di Pupuh Raihan tuh si instrumennya tuh kayak banget gitu, si instrumenitas bener gak sih? Instrumentalis maksudnya instrumentalnya. Iya, jadi kan dikolaborasikan dengan Waditra Sunda Wungkul gitu, jadi dikolaborasikeun jeung biola jeung siga lagu Durma geuningannya. Kan lamun diajar bahasa ke SD gitu nya. Pupuh kinanti, catu pupuh naon ya. Pasti kan monoton gitu. Tapi kan sekarang mah si musik oge menggambarkan, kan pupuh mah 17 pupuh teh beda-beda ya karakternya teh menggambar juga pupuh Durma. Pupuh Durma kan dari awal teh udah kayak ada hentakan-hentakan si perkusi ya. Nah itu kan melambangkan kalau pupuh Durma mah kan tentang
moal ngejat sanajan ukur Gagah lah gitu gagah ya. Nah, jadi memang si instrumennya tuh sudah melambang mendukung, iya mendukung karakter gitu karakter kukuh eta gitu. Nah, itu kan tadi sisi positifnya cak mah, tapi tadi kan sekarang mah dengan masuk ke media sosial itu sebenarnya kan bisa dimonetize ya si konten-konten kita teh, jadi itu bisa menjadi salah satu pemasukan. Namun misalnya si seniman eta teh naonnya giat gitu nyen konten atau jadi ulah kakapungan, tapi jujur aku masih kakapungan sih. Lamun misal kena orang giat nyen konten terus konsisten, itu bisa menjadi sumber penghasilan juga kan. Bahkan ini mah kita sedikit maksudnya di luar Kalang lah, di luar Jawa Barat. Kalau sinden yang di Jawa misalnya kayak si Niken ya, Niken Salintri, itu kan penggemarnya luar biasa. Itu sisi positifnya. Aku ngeliat memang kalau orang-orang Jawa teh membuat cover teh niat gitu. Betul. Bener gak sih? Kayak bener-bener yang di panggungnya berarti teh cover, tapi ini bener-bener diilah dikondisikan all out gitu. Di kita juga sudah mulai ada sih kayak Teh Yanti Puja juga ya, udah mulai bikin kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan akan semakin banyak lagi sih orang-orang konten kreator seniman Sunda yang bikin konten-konten anu bener-bener niat gitu. Biar nonnya atau meren ngajaga wibawanya biar makin bagus gitu. Terus nondenya udah cover ya kalau aku mage gitu ya, kita teh sisi visual teh harus menjual ya. Betul. Gitu ya, kayak tadi kan yang di Jawa mah niat banget ya, bener sih niat pisan gitu, karena kan untuk penjualan mah dari segi visual apa yang kita pakai, bukan sekedar lagu aja kan didengarkan, tapi kan visual audio tuh udah bener-bener harus menarik perhatian si customer gitu sekarang mah gitu. Aku ingat banget dulu si Bu Masyun itu sempat bilang kayak gini, da aing kangaranan sinden yang beren urangna sebagai penyanyinya lain ngan saukur danguan unggul tapi tinggalieun oge gitu. Itu mah sisi positifnya, tapi cek kamu sisi negatifnya nawan dengan adanya media sosial, dampak kurang bagusnya gitu terhadap konten-konten seni. Kalau etika dalam haki bisa nggak sih? Jadi kalau cover teh tong cover-coverna tapi ada perizinan dulu nggak sih seperti atau itu? Setidaknya mencantumkan kreditnya ya, sumberna gitu, eta teh lagu saha gitu. Syukur-syukur kalau dimonetize itu si hasil monetasnya tuh dibagi gitu, kayak ini Puspa Karima tuh ya, grupnya Bunga bener tuh salah satunya. Jadi dia itu si konten-kontennya yang dibuat di YouTube itu hasil monetasnya teh dibagikan ke penciptanya gitu. Bagus ya. Ekonomi kreatifnya berarti. Kalau aku yang kedua teh gini, meskipun kayak audiens jadi taunya ternyata seni Sunda teh beragam ya, seni vokalnya beragam, kesenian teh beragam gitu. Kadang-kadang sok aya nu underestimate misalnya nu aku lihat mah. Nah eta mah misalnya nu mencug nih nya. Eta mah lain jaipongan, jaipongan teh kitu, misal vulgar dan lain sebagainya. Nah teu sesuai anu pada umumnya kalau arti pakem, padahal mah kan mencug jeung jaipongan teh adalah dua hal yang berbeda, karena tarian lagu teh aya anu geus misal kumaha nya. Iya lain anak tari sih jadi ada hese nyom. Jadi senama aya kadang-kadang si tarian teh geus ngajadi jeung laguna bisa juga lagu Jugala lah dina lagu Sonteng gitu ya, atau toka-toka gitu. Tapi lamun misalnya dalam konteks mencug nya kumaha kreativitasnya bersangkutan, tapi malah sok didegradasi gitu karena ku teu apal eta sih cak aku menjadi hate speech, bullying karena mungkin ketidaktahuan. Tapi lamun misalnya diedukasi mah ya secara perlahan mereka tuh jadi tahu, jadi paham ternyata seni di urang teh memang beragamnya gitu. Iya, pengenalannya jadi meluas ya sekarang. Terus kamu tantangannya naon deui selain itu? Tantangannya apa lagi ya? Untuk tantangan untuk pembuatan konten-konten digital kira-kira cek kamu tantangannya mah gini merenya nggak bisa untuk kalangan usia lanjut sih yang meren nggak akan bisa lihat mah, tetap mereka mah konsisten dengan mendengarkan radio audio gitu, karena memang sebagian besar memang sudah punya ya kayak TikTok, Instagram yang gitu ya, yang orang-orang tua kita juga. Tapi ya itu tantangannya ya, untuk dunia digital masih tidak bisa ternikmati di semua kalangan. Atau bukan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal lamun kalangan yang pertama gitu. Tapi aku banyak manfaat satu selain sebagai ekonomi kreatif ya, yang bisa menghasilkan sumber pendapatan lewat monetize, lewat endorse,
punya followers banyak kan itu juga setidaknya jadi mengundang kepercayaan juga kan buat klien gitu. Kalau misalkan orang followersnya banyak, kemudian konten-kontennya bagus, itu juga kan akan mengundang brand-brand lain untuk bekerja sama-sama kita, kayak misalnya Pahrul juga kan enteringnya memang dia dari seniman juga kan, mahasiswa tari dulunya. Adalah apa coba mendokumentasikan kekayaan Sunda itu secara digital. Betul, jadi itu lewat buku unggul. Kalau sama ini kan kita misalnya kayak mau mengetahui tentang apa-apa tuh harus lewat buku, harus ke perpustakaan dulu, jadi harus directly secara langsung. Nah kalau lewat media sosial mah kan cuman lewat satu scroll aja mereka udah bisa mengakses apa yang mereka butuhkan. Betul gitu sih. Kalau ekonomi kreatif buat di vokal tradisional masih lebih sekarang mah kan di hajatan nih bukan lagi booming sih, pasti orang Sunda mah pasti nanggap kesenian Sunda lagi ya, pasti mengundang lagi gitu. Nah pengemasan si seni tradisi itu memang harus ada di digital sekarang. Memang kayak IO tuh EO atau WO tuh sekarang mah kalau presentasi ke klien teh maksudnya nanti ibu bapak kita ada sawer panganten. Sawer panganten teh gini ibu bapak. Entah itu memang harus ada itunya sih, ada contoh videonya gitu. Upacara adat mapag panganten tuh seperti apa gitu. Oh, berarti sekarang, diedukasi gitu, bikin konten-konten edukasi ya. Sekarang mah udah mulai kayak gitu si ekonomi kreatif si tradisional vokal tuh. Ya kan banyaknya di nikahan ya ya benar sih. Itu tadi kalau secara ekonomi kreatif mungkin teman-teman di sini kira-kira ada yang mau nambahin nggak, selain misalnya tadi pembuatan konten yang dimonetize gitu ya, kemudian kerja sama brand gitu, mungkin apalagi ya? Kalau menurutmu strateginya gimana sih, Pot? Kolaborasi dengan industri kreatif lainnya atau dengan kayak tadi si seniman itu kolaborasi dengan WO gitu untuk cara mengedukasi dan memasarkan si seni tradisional tuh bener. Kita caranya berkolaborasi, misalnya WO aku penyanyi buat ke klien teh atau pakai orang, apalagi orang Sunda mah pakai atuh sawer panganten sama upacara mapag atau enggak siraman gitu kan. Oh iya betul. Jadi kita tuh menjalin hubungan dengan berbagai pihak gitu, dengan atau enggak kan sekarang mah dengan dekorasi misalnya punya dekorasi siraman nih atau pakai kecapi sulingnya sama batayan semuanya gitu kan, bisa menjalin kolaborasi ya, selain digitalisasi itu dan pendidikan dan pelatihan juga. Betul. Pendidikan betul. Pelatihan. Berarti strateginya memang kita sebagai seniman teh harus sadar betul, karena lamun misalnya orang konten diem ini mah mengunggah konten, guys saya ulang dulu. Kalau misalnya kita mengunggah konten kalau misalnya kita mengunggah konten di media sosial teh harus niat dan kita harus mau belajar gitu nggak sih? Iya betul. Jadi menjalin bikin konten itu benar-benar harus niat gitu, ulah edukasi dehnya harus ada edukasinya kayak aku lamun ke di nikahan gitu nya, setidaknya aku tuh mengedukasi kalau si sawer panganten teh adalah pepatah piwuruh wejangan saacan ngahariring ngadangding teh, karena kan untuk sawer panganten itu adalah hariring dan dangding nu ditembangkeun gitu ya. Tadi selain diedukasi kan suka di video juga ya itu juga. Nah itu mudah-mudahan bisa tersebar luaskan juga betul. Selain itu juga festival juga bisa dan atau pertunjukan gitu kayak Damas kan tembang Sunda nih hampir tidak mengenal lah untuk kalangan anak-anak. Aku kan di SMK ya ngajar teh. Jadi anak-anak teh hanya tahu tentang Ade Astrid, genre-genre pop Sunda gitu. Tapi kan di sisi lain aku nyelipin bahwa ada tembang Sunda, ada kepesindenan gitu. Nah, makanya menarik juga nih Damas suka mengadakan acara
Pasanggiri tembang Sunda. Nah, itu juga sebagai salah satu ekonomi kreatif untuk mengembangkan seni tradisi Sunda gitu. Nah, kayak kemarin nih Damas ngadain festival Pasanggiri. Nah, sekarang mah dulu mah kan Pasanggiri di Garut, kita tuh kudu boga ongkos ya yang nonton teh ka Garut. Sekarang mah udah mulai ekonomi kreatifnya udah mulai ada, sekarang mah udah bisa live streaming di YouTube. Itu untuk Pasanggiri Damas teh gitu. Ya mudah-mudahan nantilah dengan adanya tadi ya, kalau misalnya si senimannya diadain kayak pelatihan, pendidikan cara bikin konten yang bagus, itu tuh bisa meningkatkan semangat para generasi muda untuk mencintai seni tradisi gitu. Betul. Karena kita bisa membuat kontennya tuh dengan benar-benar sebagaimana mestinya gitu. Kayak tadi kita contohkan misalnya kalau di Jawa mah kayak misalnya kayak Niken gitu kan, itu benar-benar niat gitu guys. Ada yang mau ditambahin nggak? Kayaknya masih banyak ya yang akan dibahas. Jadi nanti kita akan bikin video part keduanya. Oke, bye-bye.